kita ataupun tangan kita ke atas, kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi ini karena kita akan menerima kabar baik yang membuat hidup kita berkemenangan. 1, 2, 3, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple, live in character. Yes, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke bulan yang baru, bulan Agustus, bulan yang penuh berkat Tuhan, dan kita boleh menikmati semua berkat-berkat Tuhan di bulan Agustus ini. Amin. Kemarin kami ikut IFJ Conference selama 2 hari, saudara, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengimpartasi hidup kita semuanya. Beberapa teman-teman juga ikut di sini. Dan tema besarnya di IFJ Conference yaitu Life in Character. Sama seperti kita, tema besarnya itu. Memang itu penting sekali buat hidup kita, karakter yang kita miliki itu sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Karena karakter Kristus itu yang harus kita miliki itu penting sekali. Sehingga kita bisa mengatasi semua hidup ini dengan baik karena ada karakter Kristus. Amin saudara. Karena kalau karakter kita tidak dibentuk, karakter kita tidak diasah, tidak dipelajari terus di dalam Tuhan, maka semuanya hidup kita akan sia-sia. Hidup kita akan mengalami sesuatu, istilahnya penderitaan saudara. Ya. Bukan menderita karena Tuhan Yesus sengaja dibuat kita menderita, tetapi karena kebodohan kita. Sehingga kita harus mengalami sesuatu penderitaan yang dibuat-buat gitu. Ini penting sekali. Karena karakter itu yang memang membuat hidup kita itu semuanya berubah. Mengalami sesuatu yang berbeda. Seperti pagi ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, tema besarnya free from change, ya, free from change. Tema besarnya itu free from change atau bebas dari change, itu rantai, ya. Rantai itu melambangkan satu belenggu. Kalau Anda dirantai, Bapak Ibu semua ada di rantai, saat ini enak nggak? Nggak enak, saudara. Saya dirantai, saya lagi khotbah dirantai, saudara ya. Tangan ini 2 diborgol gitu pakai rantai. Lucu aja kalian, nggak enak. Itu ada satu masalah, ada satu belenggu. Nah, tema kecilnya yaitu free from fear. Free from fear yaitu bebas dari takut. Nah, takut juga membuat hidup kita kadang-kadang seperti dirantai, dibelenggu, tiap hari takut. Bangun tidur takut. Mau pergi kemana takut. Mau melakukan semuanya hidup kita takut. Takut ini, takut itu, takut gagal, takut, semuanya takut saudara. Nah kita harus dibebaskan dari rasa takut itu. Karena Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib juta untuk melepaskan kita dari rasa takut. Amin saudara. Itu yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Nah munculkan gambarnya rantai. Nah ini satu ilustrasi, rantai ini kelihatan kalau diborgol di orang itu nggak ada ujungnya. Ada satu bagian, di penjara Silas dan Barnabas kan dirantai saudara ya. Nah itu satu kondisi yang tidak mengenakan, kakinya juga dipasung, ada kayu, kemudian tangannya diborgol, kemudian masukkan ke dalam sel. Itu satu penderitaan, satu keadaan yang tidak enak. Nah kadang-kadang hidup kita juga bukan hanya diborgol atau dirantai secara jasmani, tetapi secara spiritual, roh kita atau pikiran kita juga diborgol oleh hal-hal yang hidup kita tuh membuat kita gak bebas. Membuat hidup kita tuh gak menikmati berkat Tuhan. Ada kan seperti itu saudara.
dililit utang misalnya saudara ya. Itu dirantai itu. Karena ya ada masalah dalam keuangan kita. Kemudian hati kita tiap hari mengeluh. Itu sama dengan diborgol, ada rantai. Ada sebuah cerita saudara. Pagi ini saya mau awali dengan sebuah cerita. Ada seorang anak namanya Budi. Di sini ada namanya Budi? Enggak ada, enggak apa-apa saudara ya, maaf ya. Ini cerita aja, namanya Budi. Si Budi ini lahir dari sebuah keluarga miskin. Saudara bayangin miskinnya bukan di Bandung, di luar sana saudara. Di daerah yang terpencil, miskin. Hidupnya menderita. Sekolah juga seadanya. Dia sekolah sudah. Karena pemerintah sekarang semua desa, semua sekolah-sekolah ada di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah kemudian dia harus menjalani kehidupannya dengan kekurangan. Karena orang tuanya juga berkekurangan. Ayahnya seorang petani, ibunya seorang pembantu rumah tangga. Ini berat apa menderitanya, kekurangan si Budi ini. Tetapi si Budi ini tetap menjalani hidupnya dengan karakter yang baik. Walaupun dia lapar, pergi ke sekolah, saudara, lapar ya, tetap dijalani pergi sekolah. Ada teman-temannya mungkin di desa itu juga yang hidupnya cukup. Karena Budi ini kebetulan hidupnya dilahirkan dari keluarga yang berkekurangan. Nah kemudian dia juga punya seragamnya juga seadanya. Lusuh, kadang-kadang diejek sama temennya, kamu bau seragamu, gak dicuci ya berapa hari, gak ada sempat saudara. Kemudian dia berjalan lagi ke sekolahnya, juga sepatunya juga hanya seadanya, mungkin robek ya. Nah, tetapi dia tetap sekolah rajin, nggak malu-malu ke sekolah. Jadi Budi belajar dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang bantuin mamanya sebagai pembantu rumah tangga. Mamanya tuh tugasnya membersihkan, dia di rumah juga membersihkan, kemudian pembantu rumah tangga. Kadang-kadang membantu mamanya lah, rajin gitu saudara ya. Terus hidupnya juga dia seorang anak yang soleh, anak yang baik saudara. Nah dia berusaha belajar dengan rajin, akhirnya dia bisa mempunyai prestasi yang baik. Tidak mengeluh si Budi ini, tetap mau bersekolah dengan baik, prestasinya juga tinggi, sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa dari pemerintah dan dia bisa lulus dari sekolahnya. Dan akhirnya dia kuliah di kota besar, pindah saudara. Dari keluarga yang berkekurangan, dia pindah ke kota besar, kuliah, dia melakukan beasiswa juga, kuliahnya jurusan manajemen. Saudara. Manajemen kan umum ya saudara ya, bisa belajar ekonomi, bisa belajar sosial, bisa belajar marketing, bisa belajar macam-macam manajemen. Nah dia di sekolah juga disukai oleh teman-temannya. Dia nggak kesel, dia nggak ini, karena beasiswa dia punya uang, saudara. Uangnya juga ditabung, tidak diobral, tidak jalan, tidak belikan makanan-makanan yang mahal, enggak. Dia tetap rajin sekolah. Nah, dia sambil kuliah, sambil sekolah, sambil kuliah dia usaha sampingan, karena dia dulu punya pengalaman di desanya sebagai membantu. Membersihkan lantai, WC dan sebagainya. Di kota dia buka usaha sampingan, cleaning service. Cleaning service, ya maju. Setelah itu dia lulus, dia punya cleaning service sekarang. Akhirnya dia bisa usahanya besar, merekrut orang, si Budi gak sendiri, ajakin orang-orang yang lain yang bisa diajak kerjasama. Juga bahkan banyak investor yang ikut dalam sebuah cleaning service. Sekarang maju kan banyak cleaning service, saudara. Di sini gereja juga kadang-kadang panggil outsourcing namanya. Itu cleaning service. Ada bosnya saudara. Nah si Budi jadi bosnya.
akhirnya hidupnya makmur. Nah itu dia terbebas dari kekurangan. Terbebas dari kemiskinan, saudara. Hidupnya berubah. Membantu orang tuanya di desa. Ajak pindah ke kota. Hidupnya menjadi lebih layak, saudara. Karena dia punya karakter yang baik. Nah ada sebuah skenario misalnya saudara ya. Skenario berikutnya itu kalau dia misalnya berandai-andai. Waktu sekolah dia kan keluarga miskin. Kemudian hidupnya justru berkekurangan. Nah tetapi setelah itu si Budi sekolahnya ogah-ogahan. Males. Diejek teman-temannya, kamu ini seragamnya lusuh, sepatunya rusak. Dia juga gak punya duit buat jajan. Jadi dia gak mau sekolah, misalnya drop out saudara. Tetap tinggal di desa, hanya membantu ayahnya yang petani itu capek. Kemudian dia gak bisa nerusin sekolah. Kemudian hidupnya berkekurangan. Dan akhirnya sakit-sakitan bapaknya, lalu meninggal. Dan si Budi ini meneruskan usaha bapaknya yaitu petani. Dan ibunya juga sekarang sakit, gak bisa apa-apa. Dia frustasi saudara, karena berkekurangan, gak ada yang bantu. Akhirnya dia mau bunuh diri karena hidupnya tertekan. Karena bapaknya meninggal, mamanya juga sakit. Dia tidak bisa terbebas daripada kemiskinan. Jadi ini ada dua story. Yang satu dia punya karakter baik, bisa bebas dari kekurangan, free from chains, rantai kekurangan. Kemudian yang satu lagi skenarionya, dia masih tetap dibelenggu dengan rantai secara tidak langsung. Nah, saudara mau pilih yang mana? Pasti pilih yang pertama, tapi pilih yang pertama itu kita harus berjuang. Kayak Budi, gak mengeluh. Tetap setia sekolah, tetap rajin belajar di tengah kekurangan. Itulah hidup, saudara. Kalau kita mau bebas dari belenggu, kita harus percaya Tuhan sekarang. Yang bisa membebaskan kita. Seperti Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota, saudara ya. Nah itu cerita yang saya mau sampaikan. Tapi sekarang khotbah saya, judulnya Free from Fear, yaitu bebas dari ketakutan. Tadi kan bebas dari kekurangan, karena si Budi ini yang bisa mengatasi, si Budi ini yang melakukan semuanya dengan baik. Nah kalau mengenai free from fear, ketakutan, bebas dari ketakutan, kita mau pelajari dari kisah seorang Nabi Elia, saudara. Ya, Nabi Elia ini seorang nabi yang luar biasa. Kita baca ayatnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, tuh saudara, karena ketakutan. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan ambillah nyawaku. Ini kata Elia. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah,
makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Udah makan dan minum, berbaring lagi, tidur lagi saudara. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti ceritanya. Jadi saya ulangi lagi, ketika Ahab memberitahukan ayat 1 kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah ini ayat 1 ini luar biasa. Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi kalau kita kembali lagi lihat kisah sebelumnya di 1 Raja-Raja 18 di mana Elia itu membunuh 450 nabi Baal. Karena di dalam pada waktu itu di Israel itu dipimpin oleh seorang Raja Ahab, ratunya Isabel, tetapi dia tidak menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Baal. Ini yang menjadi persoalan besar. Sehingga muncullah Nabi Elia yang gagah perkasa, luar biasa, membunuh 450 nabi Baal, saudara. Ya, saudara bayangin, 450 dibunuh dalam sekejap. Kenapa? Nanti seterusnya. Nah, tetapi di sini ayat 2 dan seterusnya, ironisnya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Nah, si Isabel ini ratunya Ahab, marah dia. Menyuruh, mengatakan kepada Elia, bujangnya suruh ke Elia datang. Si bujang nih, si Akang gitu suruh ke Elia. Bukan dia sendiri si Isabelnya. Atau si Elia dipanggil ke istana, enggak. Tapi ada suruhan datang. Beginilah kiranya para Allah, si bujangnya ngomong. Menghukum aku, menghukum Isabel ya. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Nah jadi Isabel itu ngancam. Elia sudah membunuh 450 Baal. Nah si Isabel ini mau membunuh Elia. Membuat nyawamu seperti nyawa seorang dari mereka. Mereka itu si Baal. Jadi mau dibunuh sama Elia, saudara. Sama si Isabel. Nah ayat 3-nya lucu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Pergi, takut gara-gara ancaman Isabel itu. Elia mau dibunuh. Takut. Jadi dia menyelamatkan nyawanya. Pergi ke Berseba termasuk wilayah Yehuda dan dia meninggalkan bujangnya di sana. Kabur gitu saudara. Siun dibunuh. Lucu ya saudara ya. Beberapa jam sebelumnya atau beberapa hari lah sebelumnya di 1 Raja-Raja ini kan 19, 1 Raja 18 itu dia dengan hebat membunuh 450 Baal. Coba munculkan gambarnya, ilustrasi itu yang saya ada. Nah seperti itu saudara. Ini gambaran itu 450 Baal dibunuh gara-gara spektakulernya Elia. Minta Tuhan membakar habis itu. Waktu itu kan ada semacam persembahan dibuat, ada air dan sebagainya dan lain-lain, ada persembahan kepada Tuhan. Kemudian Baal juga mempersembahkan Nabi Baal di situ, tetapi nggak didengar tuh sama Allahnya Baal istilahnya. Ada 2 kubu. Nah, satu bagian seperti ini, ada satu seperti tumpukan batu, di pinggirnya ada air, ada korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan menjawab saudara. Dibakar semuanya, turun api dari langit. Membakar semua korban persembahan. Ini spektakuler.
Akhirnya Baal pun terbunuh semua di situ. Luar biasa. Tetapi setelah itu di ayat yang berikutnya saudara ya, yang tadi yang kita baca ayat 3, takut gara-gara ancaman Isabel. Nah, kenapa Elia bisa takut, saudara? Sekarang yang menjadi persoalan. Kenapa Elia bisa takut? Padahal dia sehari sebelumnya membunuh Baal 450 nabi itu. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang begitu, saudara. Hari ini kita ibadah. Hari ini kita semangat memuji Tuhan. Tiba-tiba pulang atau besok jadi takut. Takut ini, takut itu. Nah, kita nggak bisa terbebas dari rasa takut kalau gitu melalui ibadah ini. Nah, jadi saya mau beritahu nanti caranya bagaimana supaya kita bisa terbebas dari rasa takut. Nah, tapi kita harus pelajari dulu kenapa Elia menjadi takut. Tiba-tiba karena ancaman Isabel itu sangat ironis. Yang pertama, Elia karena kelelahan fisik, saudara ya, capek. Itu kan dia mungkin berdoa, mungkin juga berbuat sesuatu, manifestasi, KKR gitu ya saudara ya. Fisik kelelahan, capek, bisa aja terjadi. Yang kedua, putus asa dan kecewa terhadap bangsa Israel. Karena dia masih menyembah Baal. Aduh, cerita atau kejadian spektakuler itu nggak dihargai oleh bangsa Israel. Jadi tetap masih menyembah Baal. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 14, nanti saudara bisa baca. Jadi sesudah spektakuler itu tetap bangsa Israel masih menyembah. Nah, kita baca ayatnya saudara ya. Ada Amsal 24 ayat 10 dikatakan. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kesesakan artinya kita mengalami satu kekecewaan, kelelahan, satu depresi, satu putus asa. Elia mungkin putus asa pada saat itu. Gua udah bikin spektakuler, demonstrasi misalnya. Ternyata Allah menjawab, membakar semua persembahan yang ada di mezbah itu, tetapi tetap bangsa Israel degil, nggak mau berubah hidupnya. Kecewa, tawar hati. Nah yang ketiga yang lebih penting saudara. Kenapa Elia begitu takut pada saat ancaman si Isabel itu? Karena dia fokusnya hanya kepada diri sendiri, ya kan? Fokusnya kepada diri sendiri, aku mau dibunuh nih. Tetapi pada saat dia membunuh Nabi Baal 450, dia fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, saudara. Nah di sini kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 18, balik lagi ke slide berikutnya ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 saya bacakan. Jawablah aku ya Tuhan. Tuh, dia minta kepada Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Jadi ceritanya gitu. Ada dua mezbah, mezbahnya Elia, mezbahnya Baal. Pada waktu Elia ngomong, jawablah Tuhan. Bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Hati mereka tobat kembali. Elia minta seperti itu. Ayat 38 dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilat oleh api yang menyambar dari langit. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Sujud langsung ke tanah saudara. Menyembah sujud. Buktinya ada, disambar itu persembahan.
Dialah Allah, dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Allah. Ayat 40 dikatakan, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih si Baal itu. Mereka di sana. Dia fokusnya kepada Tuhan. Nah, di ayat yang tadi, 1 Raja-Raja 19 ayat 3, kenapa dia jadi takut? Karena mau dibunuh, gara-gara omongan Isabel. Hanya kepada diri sendiri. Mungkin dia udah lelah, udah capek, udah segala macam putus asa. Nah, hati-hati saudara. Hidup kita kadang-kadang dipenuhi dengan kecapean, kelelahan, sehingga kita tawar hati, putus asa melihat keadaan sekitar. Mungkin aduh bangsa Israel juga masih gitu dulunya. Jangan-jangan bangsa Israel masih sama ya seperti yang lalu misalnya. Nggak mau menyembah Tuhan Allah. Sehingga dia putus asa. Dia takut. Dia menyerah. Dia lari, dia kabur. Menyelamatkan diri. Dia tidak bisa terbebas dari ketakutan. Nah, hidup kita, siapa yang merasa takut saat ini, saudara? Takut masa depan, takut nggak punya jodoh, takut jodohnya kabur, takut ini, takut itu, takut hidup berkekurangan. Nggak usah rasa takut, nggak perlu kita punya rasa takut, saudara. Karena Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib juta. Amin, saudara. Itu yang lebih penting karena Tuhan sudah menderita, sudah mati, itulah contoh buat hidup kita. Kalau kita ada sedikit kekurangan atau penderitaan atau apapun atau ketidaknyamanan, ayolah berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan kita jadi takut usaha kita gagal, takut tahun depan gimana nih, pemilu misalnya 2024, nggak usah takut saudara, ongoing aja jalan. Takut sekolahnya nggak lulus, takut nggak punya uang, takut bisnisnya gagal, takut ini, takut itu. Nah kita seolah dibelenggu tuh dengan rasa takut. Sehingga mukanya pun bukan kayak muka tomat, muka kayak pepaya gantung saudara. Pepaya gantung tahu saudara, panjang gitu. Kalau muka tomat kan berseri-seri saudara ya. Coba tunjukkan muka tomatmu, berseri-seri ke kanan kirimu. Muka tomatmu mana? Nah itu engkau tidak ada rasa takut, tapi jangan dibuat-buat. Nah yang pertama ada 3 cara supaya kita terbebas dari rasa takut. Free from fear, yaitu yang pertama need to refresh, perlu penyegaran. Ya, perlu penyegaran. Tadi yang 1 Raja-Raja 19, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ayatnya, dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Jadi Elia ini udah kabur nih, udah pergi ke satu daerah, beristirahat, tidur di situ. Tidur yang pertama, bangun, makan. Tidur yang kedua. Nah, datanglah kedua kalinya malaikat itu baik. Menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi ada satu istirahat, suruh makan. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, Elia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam. Lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ada satu ayat lagi yang bagus buat kita. Pada waktu kita lelah, pada waktu kita depresi, pada waktu kita capek, pada waktu putus asa, pada waktu kita takut, ayat ini yang bisa menolong kita. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, datanglah kepadaku, ku-nya huruf besar yaitu Tuhan, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ya betul, bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih jelas, lebih enak. Datanglah kepadaku, kepada Tuhan tuh. Tuhan mengundang saat ini, ayo datang kepada Tuhan. Kamu semua yang lelah, kecapean, keletihan, ngelihat sekitar kita, ngelihat keluarga kita, mungkin ngelihat keadaan kita, aduh begini terus ya. Aduh usahaku begini terus ya. Aduh keadaannya gak berubah-ubah nih. Oh besok
apa gitu. Kayak si Budi itu kan, kalau dia takut menghadapi kehidupannya, dia tidak berhasil, tidak bisa keluar dari rantai itu. Budi kan lelah pasti. Budi kan merasakan satu putus asa, kalau dia benar-benar putus asa ya karena sekolahnya kekurangan, uangnya juga nggak ada, uang jajannya juga nggak ada. Bebannya berat, dia membantu orang tuanya. Nah, firman Tuhan begitu luar biasa. Datanglah kepadaku, kepada Tuhan, semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Wah, banyak orang ngomong, aduh, hidup di zaman sekarang lebih berat dibanding di zaman dulu. Suka ngomong gitu kan saudara ya. Segalanya mahal, segalanya ini ya uang dolar juga ya. Uang dolarnya sekarang kan 15.000. Waktu tahun 97, 96 dolarnya kan 2.400. Saudara punya $1 harganya 2.400. Sekarang saudara punya $1 harganya 15.000, lebih banyak. Ada satu konversi saudara. Kenapa kita mesti takut? Takut gagal. Nah tapi Tuhan baik, datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, menyembah, silence, merenungkan kebaikan Tuhan, memuji Tuhan. Hati kita, pikiran kita akan disegarkan oleh Tuhan. Bukan kita ngomel, bukan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak gitu saudara. Si Elia ini waktu diancam oleh Isabel tetapi dia lari. Dia tidak, memang itu enggak baik ya lari itu. Melepaskan tanggung jawab, tetapi mungkin caranya dia sendiri. Tapi Tuhan baik, mengirimkan malaikatnya. Pada waktu kita pergi kemana, pada waktu kita ada di mana, Tuhan mengirimkan kepada kita malaikat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan ada. Karena kita di zaman kasih karunia ini, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita saudara ya. Pada waktu kita takut, pada waktu kita lemah, putus asa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesegaran, memuji Tuhan saudara. Ini cerita klasik lagi memuji Tuhan. Si pastor ini gimana nih memuji Tuhan, saya hese, lagi liar kok memuji Tuhan. Ada orang ngomong gitu saudara. Lagi leles, lagi lemas, aduh gimana mau muji Tuhan? Muji Tuhan aja. Kalau enggak dengerin lagu pujian. Kalau saudara enggak sanggup, kalau enggak ajakin teman. Yuk kita menyembah Tuhan yuk. Jangan diam, jangan putus asa. Nanti kita enggak disegarkan tuh. Kita enggak refresh. Atau ketemu teman ngobrol. Coffee shop. Bro, gue lagi gini nih. Lagi ada kesulitan. Oh iya, gua tolong ya, kita doa dulu yuk. Doa, sama-sama doa. Nah itu refresh saudara, sambil ngopi. Tadi pagi saya juga ngopi dulu sama bro. Ya, itu refresh saudara. Jadi kita gak merasa takut. Apa yang perlu ditakutkan dalam hidup ini? Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Amin saudara. Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Gak ada. Kadang-kadang pikiran kita yang menjadi lawan kita. Iblis yang menjadi lawan kita. Ketakutan yang menjadi lawan kita. Siapa yang melawan kita? Enggak ada. Nah yang kedua saudara. Yang kedua yang kita bisa free from fear, bebas dari rasa takut yaitu improve mentally. Improve mentally, perbaiki mental kita. Mental kita kadang-kadang kalau udah takut mentalnya gagal, mentalnya menyerah, mentalnya kalah dah. Saudara pernah merasakan gak hal itu? Saya kadang-kadang merasakan. Ya, aduh gitu ya, aduh gua mau lari lah. Saya udah melayani Tuhan 11 tahun, mau 12 tahun. Kadang-kadang saudara berpikir ya, ini off the record aja. Jemaat Tuhan kok begini-begini aja ya.
jumlahnya kok segini-gini aja ya. Kalau kemarin saya ikut conference, temanku jemaatnya udah ribuan. Itu kadang-kadang saya suka menyerah, takut. Tapi Tuhan berikan saya semangat, berikan kekuatan, saudara. Dan ini yang penting kita mesti improve mental kita, perbaiki mental. Jangan seperti si Elia ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Tuh, ngumpet saudara. Dan bermalam di situ si Elia ini. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ada firman Tuhan datang pada Elia. Gara-gara dia ngumpet, takut, pergi, sembunyi, melepaskan tanggung jawab, melepaskan pelayanan. Ya seorang nabi kan ada pelayanan, saudara. Bukan hanya kerjanya diem, melayani, memberikan siraman rohani, memberikan penyegaran rohani kepada orang Israel pada saat itu. Tapi dia takut. Nah ini harus perbaiki mentalnya. Yang pertama, yang harus diperbaiki mentalnya yaitu harus bisa bangkit daripada keputusasaan atau tawar hati yang tadi saya sudah bahas sebelumnya. Tawar hati, kecewa, dan lain-lain harus bangkit. Sehingga firman Tuhan katakan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan ngomong seperti itu, harusnya malu ya Elia ya. Sadar. Kadang-kadang orang udah kecapean atau orang udah jenuh, lari, gak mau pelayanan lagi lah. Pastor saya mah udah capek, udah lelah. Maaf ya pastor, bye-bye. Gak mau pelayanan. Bisa aja gitu saudara ya. Saya udah 11 tahun mengembalakan, ada beberapa teman-teman begitu, gak mau melayani. Nah harus perbaiki mentalnya. Tetap melayani terus, sampai seumur hidup kita. Amin saudara. Seperti saya udah lakcapji, ya harusnya udah emeritus katanya, pensiun. Tetapi saya mau melayani Tuhan sampai seumur hidupku. Amin saudara. Melayani Tuhan tuh gak hanya harus jadi pendeta seperti ini, dimanapun kita ada jadi berkat bagi banyak orang. Semangat saudara, seperti itu. Itu kita harus bangkit ya. Nanti akhirnya memang Elia jadi bangkit, bisa. Yang kedua, jauhkan rasa mengasihani diri sendiri. Nah kalau udah punya rasa takut, diam, sembunyi, biasanya mengasihi diri sendiri. Ya udahlah, gak apa-apalah, saya kan perlu istirahat, saya kan perlu rileks, saya kan perlu dan sebagainya saudara. Perlu, jadi seolah ada pembenaran gitu. Misalnya udah kerja capek, perlu ini. Pembenaran biasanya. Seolah diri kita tuh benar. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nanti ada penderitaan, ada hal-hal apa yang terjadi saudara. Wah ini musiknya udah bunyi, sebentar lagi saudara ya. Yang ketiga, jangan bangga akan masa lalu. Nah seperti Elia kan bangga tuh harusnya. Masa lalunya keren, bisa mendatangkan kuasa ilahi membakar mezbah itu. Itu mental yang harus kita perbaiki. Yang satu harus bangkit dari keputusasaan sehingga Tuhan ngomong, apa kerjamu di sini Elia? Yang kedua, jauhkan rasa mengasihani diri sendiri. Janganlah diri sendiri dikasihi. Karena Tuhan yang mengasihi kita sebetulnya saudara. Bukan diri kita sendiri. Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tadi kita makan dan minum perjamuan kudus. Itu tanda kasih Kristus ada dalam kehidupan kita saudara. Jangan kompromi, jangan merasa diri kita perlu dikasihani. Yang ketiga yang penting, satu lagi saudara. Yang kedua kan tadi improve mentally. Yang ketiga, looking new opportunity. Mencari peluang-peluang baru. Kalau kita ada rasa takut usaha gagal,
takut ini, takut itu, takut apalah dan sebagainya. Cari sesuatu peluang baru. Apa yang kita bisa lakukan? Seperti Elia kan dia ada di gunung, di gua itu, ditegur Tuhan, apakah berjamu di sini? Dia bangkit nih, saudara nih, bangkit. Peluang barunya ini yang dia bisa dapatkan. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nah itu peluang barunya saudara. Dia pergi saudara ya, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kembali lagi ke jalanmu. Kembali lagi ke kehidupanmu. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, jauh dari pelayanan, kembali lagi ke pelayanan ini. Kalau engkau sudah jauh dari usahamu, misalnya ada sesuatu yang gagal, kembali lagi ke usahamu yang ada. Atau cari sesuatu yang baru. Jadi kita nggak takut. Kita bisa bebas dari rasa takut itu. Kita bisa bersama dengan Tuhan mengarungi hidupnya setiap hari. Rantai demi rantai diputuskan. Kan belenggu tuh rantainya banyak saudara ya. Mungkin ada 20 ring, 30, 1 diputuskan, putuskan. Jalan bersama dengan Tuhan. Jalan mencari peluang baru, mencari apa yang baru, sesuatu yang baru, refresh. Maka takut ini akan hilang. Pengalaman saya seperti itu saudara. Pada saat pekerjaan saya, pada saat apapun yang saya lakukan, wah ini nih di tengah persaingan dunia dagang sekarang misalnya yang saya ingat, karena saya sedang menggumuli itu, dunia saya kan 2, dunia pelayanan, dunia dagang. Saudara. Jadi ada 2 pengalaman yang bisa saya bagikan kepada saudara. Dunia pelayanan bersama Ibu Gembala, kita bisa membantu menolong Anda semuanya yang mengalami ketakutan. Kita bisa ngobrol, kalau saudara diam aja nggak mau ngobrol, tetap takut, dijamin saudara. Kalau kita ngobrol, mencari solusi, mentalnya kita berubah, tidak mengasihi diri sendiri, bangkit, tidak takut. Kita kangtau lagi nggak ada, lagi jelek bisnis kita, cari peluang baru. Melakukan semuanya, pengembangan, development. Di sini gagal, cari lagi di sini. Mengembangkan yang baru. Semuanya akan ada yang baru. Akan ada sesuatu yang baru. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita di setiap musim, saudara. Setiap musim itu ada Tuhan. Kita percaya, saudara. Nah, nanti sebentar kita mau nyanyikan lagu, Engkau ada bersamaku di setiap musim yang baru. Boleh masuk semuanya? Karena kita percaya Tuhan itu ada di segala masa. Bukan masa lalu saja, masa kini dan masa yang akan datang. Allah itu Alfa dan Omega. Allah yang awal dan yang akhir. Kenapa kita mesti takut? Bebaskan dari rasa takut. Free from fear. Jadi kita bisa berhasil, kita bisa mengalami sesuatu yang baru. Yang penting karakter kita mesti diubahkan. Seperti si Budi itu. Si Budi itu dia punya karakter yang bagus. Sehingga dia bisa bebas dari kemiskinan. Banyak kan orangnya, maaf kata, Mang Beca, anaknya Mang Beca lagi. Nggak bisa jadi bos. Kemarin saya ikut satu seminar yang IFJ Conference. Dia seorang pengamen jalanan. Namanya si Adi, nanti searching saudara bisa lihat. Dia tekad mau berubah nasib. Dia nggak takut menerobos barisan-barisan mau ketemu Jokowi 3 kali. Dia berubah nasib menjadi direktur Institut Musik Jalanan yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Jadi pengamen-pengamen jalanan itu sekarang akan di-training oleh dia. Disekolahin gratis, main musiknya gratis, apa gratis. Sehingga hidupnya bisa berubah. Nggak jadi tukang ngamen lagi. Tetapi ngamennya intelek. Kalau saudara ke Singapura atau di kota-kota maju,
Ada pengamen kan pakai jas ya saudara. Ada pengamen lah pakai keren lah. Ada main biola, nanti di depannya ada uang, ada barcode gitu ya. Ada QR, cek, ngasih, bukan kasih balas kasihan, ngasih apresiasi. Hadi namanya saudara. Itu 3 kali dia nerobos mau ketemu Jokowi. Hebat nih orang. Inspirasi saudara. Ada lagi satu ibu, dia juga berubah nasibnya menjadi direktur bank sampah. Saya nggak mau cerita terlalu lama, nanti waktunya habis saudara ya. Itulah yang bisa kita hadapi, hidup ini nggak perlu takut. Hidup ini jalani bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita semuanya. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bersamamu Bapa ku lewati semua. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita alami, mungkin kita saat ini merasakan ketakutan yang bertubi-tubi, kita nggak perlu takut. Tapi kita mau berubah bersama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan semuanya, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kita masih angkat tangan di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Bapa, nanti Ibu Jenny berdoa buat kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
tidak pernah dibiarkan sendiri Tuhan. Kami tidak pernah Tuhan dibiarkan oleh Engkau ya Tuhan. Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami setiap musim hidup kami. Mungkin saat kami Tuhan sedang naik ke gunung yang tinggi, mungkin saat kami ada di lembah yang dalam Tuhan, Engkau selalu ada beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini ya Tuhan, kami semua dibebaskan dari segala rasa takut kami. Mungkin kami takut Tuhan akan anak-anak kami Tuhan. Mungkin kami takut Tuhan akan masa depan kami. Mungkin kami takut Tuhan akan pekerjaan kami, usaha kami, apapun juga Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah menolong Elia saat itu ya Tuhan, melalui malaikat Tuhan yang melayaninya Tuhan, sehingga Elia boleh kembali mendapatkan kekuatannya yang baru, sehingga Elia boleh kembali Tuhan ke jalannya, sehingga Elia kembali ya Tuhan boleh melayani Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya juga Tuhan, saat ini ya Tuhan, kesegaran daripada Tuhan, Tuhan berikan bagi kami semua. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru daripadamu Tuhan. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau takut Tuhan, tapi kami mau bangkit ya Tuhan, untuk kami terus berlari-lari Tuhan kepada tujuan panggilan ilahi yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terima kemenangan daripada Tuhan. Kami terima Tuhan kelepasan daripada rasa takut itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh kami ingat setiap hari ya Tuhan. Untuk kami berjalan setiap hari Tuhan dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan ada beserta dengan kami, bersama dengan kami setiap hari untuk memberikan kemampuan, kekuatan, kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.